Baik pemirsa, untuk mengetahui semengerti apa masyarakat terhadap pemilu legislatif, semengenal apa masyarakat terhadap para caleg yang mereka akan pilih, dan apakah sudah menentukan pilihannya kepada para caleg-caleg ini yang akan mewakili suara mereka, jadi bukan hanya mengenai capres ataupun juga cawapres. Kita akan langsung saja mengetahui suara masyarakat bersama rekan kami Nofri Afandi. Silakan Nofri. Ya Putri dan juga pemirsa, benar sekali saat ini warga tentunya sudah mengetahui nomor-nomor para kandidat capres dan cawapres dan juga para calon legislatif ataupun anggota dewan yang akan bersaing nantinya di pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden 2024 mendatang. Nah tentunya saya lihat sendiri juga nih pemirsa, di Kota Medan sendiri sudah banyak sekali baliho-baliho dan juga spanduk-spanduk yang bertebaran dipasang di setiap persimpangan maupun di pinggir jalan, baik itu capres-cawapres maupun para calon legislatif. Nah saya akan tanyakan sendiri juga nih sama warga Kota Medan yang saat ini sudah bersama saya, sudah ada Mbak Nurul dan juga Bang Yahya di sini. Seperti apa kira-kira pantauan mereka di sekitaran Kota Medan mengenai baliho caleg maupun capres-cawapres, lebih banyak mana nih kira-kira? Selamat malam Kak Nurul. Malam Bang. Kak Nurul, ini pantauan kakak sendiri di Kota Medan saat ini seperti apa? Sudah banyak belum nih baliho-baliho ataupun spanduk-spanduk baik itu capres-cawapres maupun para calon legislatif? Sudah banyak Bang. Mungkin di beberapa daerah seperti Bukit Barisan dan Krakatau sudah banyak terlihat ya Bang. Beberapa jalan ya sudah ada ya. Oke. Nah, pantauan Nurul sendiri, ini lebih banyak mana kira-kira? Baliho caleg atau baliho para capres-cawapres? Kalau untuk sekarang ya banyak terpantau itu ada di caleg partai dan daripada di cawapres dan capres sendiri Bang. Oke. Nah, sebelumnya sudah menentukan belum pilihan ini untuk di pilihan legislatif maupun pilpres? Tapi jangan sebut nama ya, sudah belum kira-kira? Sudah Bang. Sudah ada ya, sudah punya ya. Nah, ini kan para capres-cawapres maupun para caleg ini sudah berlomba-lomba ya untuk sosialisasi di sosial media. Kira-kira pantauannya untuk Nurul sendiri seperti apa nih di sosmednya? Kalau untuk itu sosialisasi dari para pasangan sendiri sudah dengan banyak gaya ya Bang. Kalau dari yang paling unik itu mungkin dari salah satu pasangan capres kita yang beberapa hari belakangan ini muncul di beberapa platform sosmed yang banyak diminati dan digemari oleh para Gen Z saat video beliau itu tersebar dengan hewan peliharaannya Bang. Mungkin itu jadi daya tarik sendiri ya bagi para kaum Gen Z. Baik. Tapi untuk caleg pernah lihat nggak di sosmed atau muncul di sosmednya Nurul? Pernah Bang, pernah Bang. Tapi nggak semasif dari capres-cawapres ya? Iya Bang. Oke Nurul, saya boleh tanya sama temannya ya? Bang Yahya, sama nih pertanyaannya. Kira-kira Abang pantauannya di Kota Medan seperti apa untuk baliho-baliho para kandidat caleg ini? Kalau baliho-balihonya itu kebanyakan yang caleg dan partai-partai ya Bang. Kalau misalnya kayak cawapres-capres itu masih kurang di Kota Medan ini Bang. Masih kurang ya Abang kalau pantauan Bang Yahya sendiri ya? Iya. Oke, nah kira-kira Abang untuk di sosmed Abang sendiri yang pernah Abang lihat lebih banyak mana nih? Para calon legislatif nih yang sosialisasi di sosmed maupun TikTok, Instagram dan sebagainya, atau para capres-cawapres yang saat ini tengah gencar-gencarnya ini untuk sosialisasi? Oh, kalau misalnya di sosmed gitu kebanyakan ya capres dan cawapres Bang. Karena kan kayak yang lebih dikenal sama masyarakat. Habis itu dia pun kayak satu Indonesia gitu kan Bang. Sedangkan kalau kayak caleg gitu dia hanya daerah-daerah tertentu aja Bang. Bersifat lokal ya? Iya, lokal. Oke, thank you Bang Yahya dan juga Nurul atas tanggapannya. Itu tadi pemirsa seperti apa tanggapan dari warga Medan mengenai seperti apa baliho-baliho yang sudah terpasang di sekitaran Kota Medan di tengah momen-momen pemilu 2024 mendatang. Nah tentunya banyak ya jawabannya, tadi ada mengatakan lebih banyak baliho capres-cawapres dibandingkan caleg yang bersifat lokal, dan juga begitu di sosmed sama banyak nih capres-cawapres yang sudah berlomba-lomba untuk meminta atau menggayat suara milenial dengan membuat konten-konten yang tentunya menarik para anak-anak muda. Demikian, saya kembalikan ke Putri di Jakarta. Baik Nofri, terima kasih Nofri yang sudah membuat kita mengetahui sebenarnya ini salah satu kota yang menjadi contoh apa yang kemudian diterapkan oleh partai-partai politik yang ada di sana untuk bisa mempromosikan para calegnya termasuk juga capres-cawapres yang mereka usung. Sekali lagi terima kasih Nofri. Nah langsung saja mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Pak Huda. Pak Huda, memang banyak cara dilakukan oleh para capres-cawapres, para caleg, media sosial memang menjadi salah satu metodenya. Tapi kemudian ketika ada yang daerah Medan tadi lebih banyak kemudian baliho-baliho para calegnya sehingga kemudian capres-cawapres yang diusung oleh para koalisi ini tidak terlalu terdengar atau tidak terlalu terlihat. Seperti apa kemudian penanganan hal-hal seperti ini? Apakah kemudian terus ada pemantauan monitoring di berbagai daerah Pak Huda? Ya, sorry tadi saya nggak dengar sama sekali wawancaranya. Tapi seperti tema kita, saya meraba-raba aja
Baik, Jadi, ya tadi memang diceritakan Pak Huda bahwa di Medan itu baliho-baliho yang terpasang memang adalah mayoritas baliho-baliho para caleg daerah mereka begitu. Sehingga kemudian belum ada yang terlalu banyak capres cawapres yang diusung oleh masing-masing koalisi ini begitu. ya sekali lagi Pilpres bersamaan dengan pemilu legislatif sudah begitu multi partai. Saya kira ini konsekuensinya pasti begitu. Publik merasa banyak melihat baliho para caleg, tapi karena saking banyaknya lalu publik juga begitu aja selewat dan lalu tidak ingat. Gitu. Nah dalam suasana begitu, setiap dapil saya meyakini masyarakat sudah hampir pasti saya kira mengenal caleg-calegnya, walaupun tidak bisa semuanya. Nah memang hiruk pikuk caleg ini memang tenggelam di bawah permukaan Pilpres yang begini sangat luar biasa. Jadi saya merasa di dalam lokalitas politik yang lebih kecil, misalnya dapil daerah pemilihan baik untuk DPRD kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI itu ada, menurut saya sudah ada suasana di mana caleg dari semua partai itu sudah ada dalam hati calon para pemilih kita. Tapi memang hiruk pikuknya memang sekali lagi kalah dengan suasana Pilpres yang begini sangat luar biasa. Setiap hari kita bisa disuguhi event sosialisasi baik oleh capres-cawapres sendiri. Kalau kita lihat kan paling enggak 5-4 titik tuh capres-cawapres keliling setiap hari. Dan semua media kita kan relatif memberi ruang yang lebih dominan terhadap capres dan cawapres itu. Dalam suasana begini saya sangat berharap hiruk pikuk di permukaan Pilpres ini, saya mendorong juga pada publik untuk sekali lagi jangan melupakan pemilu legislatifnya. Karena sesungguhnya dua-duanya sangat penting. Publik butuh caleg yang terpilih dan punya komitmen yang kuat untuk meneruskan dan menjalankan apa yang menjadi kebutuhan rakyat di dapilnya masing-masing. Saat yang sama Pilpres juga sangat penting supaya mendapatkan pemimpin nasional yang terbaik, terutama dalam suasana hari-hari inilah bahwa masyarakat kelihatannya butuh perubahan. Baik. Nah, kalau Bang Andre sendiri, Bang Andre, ini kan dalam koalisi Indonesia Maju kita bicara, kalau Bang Andre, ini kan banyak partai di dalamnya. Kalau Gerindra memang sudah ada Pak Prabowo yang benar maju menjadi capres. Tapi untuk partai-partai lainnya yang tidak terwakili di capresnya maupun cawapresnya, seperti apa sebenarnya pembagian tugasnya untuk bisa mempromosikan capres-cawapres ini? Karena seperti tadi Pak Nanto juga bilang, kalau capres sudah ada yang mikir. Nah, caleg-caleg ini atau partai-partai sendiri yang mungkin mereka sudah memprediksi nggak kena kotel efek, ini kan juga mungkin akan lebih fokus untuk bisa mempromosikan partai, kemudian juga mempromosikan para calegnya. Nah, bagaimana kemudian pembagian tugas dalam koalisi Indonesia Maju sejauh ini? Jadi gini, Putri, kalau di TKN itu sangat-sangat terlihat bagaimana rata-rata pengurus TKN ini adalah caleg dari berbagai partai. Nah, yang saya tangkap dan saya lihat dan saya saksikan langsung bahwa seluruh pengurus TKN ini juga datang ke daerah dapil masing-masing itu sekaligus mensosialisasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga diri mereka. Dan soal atribut pun kita di TKN sudah mengirimkan bagaimana soal dokumen foto Pak Prabowo dan Mas Gibran yang resmi, sehingga foto ini akan dipakai oleh caleg-caleg kita dari seluruh partai untuk dipasang di baliho dan atribut-atribut dan alat peraga yang lain. Nah, kenapa sekarang belum terlihat masif? Karena memang aturan mainnya, nomor urut dan pemasangan itu nanti resminya mulai mainnya tanggal 28. Insya Allah setelah tanggal 28 itu akan terlihat secara masif caleg-caleg Gerindra, Golkar, PAN, dan partai-partai lain, semua 8-9 partai yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan terlihat masif di seluruh Indonesia, karena memang aturannya nanti setelah tanggal 28. Dan kita sudah mengirimkan dokumen resmi foto yang sudah di-ACC oleh TKN. Insya Allah setelah tanggal 28 akan ramai. Jadi
tidak ada kekhawatiran kami karena seluruh partai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat solid. Dan di TKN ini wakil ketua TKN semua sekjen partai. Ya, dan itu terlihat sekali secara berkala berbagai sekjen wakil ketua TKN ini mengawal Mas Gibran maupun Pak Prabowo berkeliling daerah Indonesia. Dan juga pimpinan ini juga secara masif keliling ke berbagai wilayah Indonesia. Baik. Jadi ini memang belum terlihat masif sekali lagi karena setelah tanggal 28 insya Allah akan masif. Baik. Seperti itu Putri. Ya, kalau partai-partai juga ini pengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD seperti apa kemudian pembagiannya, logistiknya juga termasuk karena sempat yang saya singgung tadi Pak Nanto, kalau PDIP ini kan sudah memang Pak Ganjarnya adalah PDIP, tapi untuk P3 dan sebagainya bagaimana kemudian mereka jangan-jangan ya sudahlah itu urusan hanya PDIP saja karena kita terus berjuang untuk bisa mendapatkan suara termasuk untuk caleg kita. Enggak, malah bahkan kami koordinasi ini sangat erat. Oke. Mas Hanura, Perindo, P3 dan PDIP itu satu bagian dari gerakan yang sama untuk misalnya yang belum yang di Senayan kan PDIP dan P3, Perindo dan Hanura. Jadi kami diberikan tugas untuk saling membantu satu sama lain secara pencalekan. Jadi secara Pilpres itu kan ada kewajiban semua, misalnya. Oke, secara kader Pak Mahfud bagian dari integral dari P3 misalnya. Ada Pak Sandiaga Uno juga menjadi bagian dari yang menggerakkan itu semua. Jadi peran-peran penting dari tokoh-tokoh yang ada di situ di dalam partai juga menjadi sangat penting. Yang kami komitmenkan adalah bahwa kami tidak hanya soal menang Pilpres tapi juga menang Pileg bareng-bareng. Jadi saling topang sehingga komitmen bersama untuk memenangkan satu Pileg dan Pilpres menjadi satu kesatuan. Jadi dorongannya adalah saling bantu-membantu. Itu yang selama ini digerakkan dan baik Pileg dan Pilpres menjadi satu kesatuan. Yang paling penting sekarang sebenarnya kita kan kolaborasinya tidak. Kalau RI itu kan agak tinggi, Pak. Kalau pertarungan politik yang paling keras itu sebenarnya di tingkat kabupaten kan. Pileg caleg-caleg di tingkat kabupaten. Maka dorongan emosional kita adalah bagaimana memanfaatkan dan mendorong caleg-caleg kabupaten untuk menjadi bagian penting dari proses pemenangan presiden. Baik. Jadi tidak hanya soal DPR RI. Kalau DPR RI jauh, Pak. Grid ininya sangat jauh. Pilpres juga sangat jauh. Pilpres menjadi sangat menarik karena hanya 3 pasang seperti saya yang katakan tadi. Tapi kalau Pileg kan ribuan. Maka integritas kader, visi kader, door to door kader itu menjadi sangat penting didorong karena ini akan membantu pemenangan, tidak hanya memenangkan, tidak sekali lagi di Pileg itu jangan sampai memikirkan dirinya karena kalau dirinya aja besar tapi BBP-nya tidak lolos, tidak banyak, misalnya hanya partai satu orang yang bekerja. Kandidat-kandidat lainnya nggak bekerja, bisa jadi kita juga tidak bisa menang, Mbak, tidak lolos parlemen. Jadi pikirannya adalah bagaimana partai suara kita harus besar. Jadi nanti perhitungannya itu siapa yang terbesar baru diangkat. Jadi makanya dorongannya kalau di Jawa Tengah itu ada sistem komandante, Pak. Jadi ada pembagian dapil, pembagian desa bahkan. Jadi setiap dapil ini sudah dibagi oleh komandan, namanya komandante, dan itu selalu didorong, dan itu Mbak suara satu dengan caleg yang lain beda, Mbak. Jadi sistemnya sudah sangat luar biasa. Maka kami mendorong, jadi caleg DPR RI gotong royongnya juga sama provinsi, gotong royongnya juga sama kabupaten, semua distribusi logistik misalnya, baik baliho dan sebagainya, semuanya sama, Mbak. Kalau sekarang ditetapkan, kalau yang sekarang mungkin ya kata rakyat masyarakat tadi, banyak kader baliho, mungkin waktu kita sosialisasi waktu DCS, Pak. Ya, jadi kalau sekarang kan sudah ada peraturan Bawaslu dan sebagainya, belum kampanye dan sebagainya dicabutin. Tapi kalau kemarin kan sah sosialisasi, yang penting kan tidak memenuhi unsur sosialisasi, gitu ya. Artinya kami masih meyakini, Mbak Leli, Prof, bahwa suara partai akan lebih linear dengan suara presiden. Nah, nanti kemudian kita akan lanjutkan lagi. Prof juga bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami sudah kembali.